Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Kelanjutan 2 bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang direct holdings ataupun mutual holdings. Ada dua jenis untuk mutual holdings. Yang pertama adalah hubungan antara induk dan anak yang saling memiliki saham, dan yang kedua adalah afiliasi terhubung yang saling memiliki. Artinya adalah apabila induk perusahaan memiliki dua anak perusahaan memiliki saham di anak perusahaan yang kedua, dan sebaliknya. Ada dua pendekatan untuk mutual holdings. Yang pertama adalah pendekatan saham treasury, dan yang kedua adalah pendekatan konvensional. Apabila saham induk dimiliki oleh anak perusahaan, pendekatannya bisa dengan menggunakan pendekatan saham treasury atau konvensional. Sedangkan apabila saham anak perusahaannya itu adalah saling memiliki ataupun mutually held, ya, itu pendekatannya hanya boleh menggunakan pendekatan konvensional. Nah, apa sih bedanya antara pendekatan saham treasury dan konvensional? Di dalam pendekatan saham treasury, ya, ini berarti induk perusahaan mengakui saham treasury berdasarkan biaya investasi yang dikeluarkan oleh anak perusahaan. Sedangkan nanti di sini investment in subsidiary itu berkurang. Untuk metode konvensional, induk memperlakukan seolah-olah terdapat saham yang ditebus, menurunkan saham biasa, agio saham ataupun laba ditahan, serta mengurangi investment in subsidiary. Di sini kita diberikan contoh untuk pendekatan saham treasury, ya. PT Parung memiliki 90% kepemilikan di PT Sawangan yang diperoleh pada saat nilai wajar sama dengan kosnya. Tidak terdapat goodwill dari transaksi tersebut. PT Sawangan memiliki 10% kepemilikan saham di PT Parung. Di awal tahun 2016 diberikan informasi investment in PT Sawangan sebesar 270 juta, ekuitas PT Sawangan terdiri dari saham biasa 200 juta rupiah, laba ditahan 100 juta rupiah. Sedangkan ekuitas PT Parung terdiri dari saham biasa 500 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, ending investment in Sawangan tahun 2016, berarti ini yang dimiliki oleh PT Parung, ya, sebesar 297 juta rupiah. Ending investment in PT Parung di tahun 2016 sebesar 70 juta rupiah. Selama tahun 2017, ini terdapat adanya separate income, artinya adalah income yang diperoleh secara income yang diperoleh oleh si perusahaan itu secara langsung, ya, tanpa tambahan dari penerimaan income investment. Nah, ini di PT Parung sebesar 60 juta rupiah dan di PT Sawangan sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan dividen di PT Parung sebesar 30 juta rupiah dan PT Sawangan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ending investment in Sawangan, ya, di tahun 2017 sebesar 317,7 juta rupiah. Dan ending investment in PT Parung 2017 sebesar 70 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat untuk alokasi income yang dialokasikan kepada controlling interest dan non-controlling interest. Dari informasi sebelumnya, kita meletakkan income di kolom PT Sawangan dan PT Parung, ya, masing-masing untuk PT Sawangan sebesar 40 juta dan PT Parung sebesar 60 juta. Nah, PT Sawangan memperoleh tambahan income, ya, itu berupa dividen income yang diberikan oleh PT Parung sebesar 3 juta. Sehingga total income yang diperoleh oleh PT Sawangan sebesar 43 juta. Dari jumlah tersebut dialokasikan 90%-nya ke PT Parung dan 10%-nya ke NCI. PT Parung memperoleh 38,7 juta. Nah, tetapi untuk dividen income yang diterima oleh PT Sawangan ini merupakan dividen yang diberikan oleh PT Parung sebesar 3 juta. Dampaknya bagaimana? Dampaknya nanti di sini untuk income from PT Sawangan yang memang dimiliki oleh PT Parung itu akan mengurangi, ya, akan mengurangi akan dikurangi dari jumlah dividen income sebesar 3 juta yang merupakan dividen yang diberikan oleh PT Parung kepada PT Sawangan, sehingga income from Sawangan yang dimiliki oleh PT Parung sebesar 35,7 juta rupiah. Nah, kita lihat di dalam pembukuan PT Parung, ya, pada saat dia memperoleh dividen dari PT Sawangan, ya dibuat jurnalnya cash pada investment in Sawangan sebesar 18 juta. Kemudian adanya income allocation ataupun alokasi income dari
PT Sawangan ya itu sebesar 38,7 juta, dibuat jurnalnya Investment in Sawangan pada income from Sawangan ya. Selanjutnya atas dividen yang yang diberikan kepada PT Sawangan sebesar 3 juta ya, ini akan dibuat jurnalnya adalah income from Sawangan pada dividen sebesar 3 juta. Atau PT Parung juga dapat mencatat dividen ya secara langsung pada saat pemberian dividen kepada pemegang sahamnya ya. Itu dividen selain kepada PT Parung sebesar 27, kemudian income from Sawangan sebesar 3 juta pada cash sebesar 30 juta. Nah, ini kita bisa lihat untuk jurnal kertas kerja konsolidasinya ya, yaitu income from Sawangan sebesar 35,7, dividen income 3, dividen 18, kemudian investment in Sawangan sebesar 20,7 ya. Kemudian kita masuk untuk NCI share ataupun NCI expense sebesar 4,3, dividen sebesar 2 dan NCI sebesar 2,3. Selanjutnya kita mengeliminasi ya akun resiprokal komponen stockholders equity-nya PT Sawangan dan investment in Sawangan ya. Ini menggunakan angka awal tahun berjalan. Ini common stock sebesar 200, traded earnings 130, investment in Sawangan sebesar 297 dan NCI sebesar 33. Selanjutnya di sini kita mencatat adanya saham treasury ya, treasury stock pada investment in Parung sebesar 70. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk di dalam kertas kerja laporan keuangan konsolidasi, angka-angka tersebut kita masukkan ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ya untuk investment in PT Parung ya itu sebesar 70 juta yang dimiliki oleh PT Sawangan ya itu habis. Kemudian untuk investment in PT Sawangan sebesar 317,7 juta ya. Itu kan angka akhir tahun, kemudian dieliminasi ya sesuai dengan angka-angka yang kita buat di dalam jurnal eliminasi. Ya, ini 0, kemudian muncul saham treasury sebesar 70, kemudian apalagi untuk dividen income ya, ini juga sama, ini habis ya, yang sebelumnya diakui di PT Sawangan sebesar 3 juta, kemudian income from PT Sawangan ini juga habis ya, sebesar 35,7 juta ya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk induk dan anak perusahaan yang saling memiliki saham ya. PT Parung memiliki 90% saham di PT Sawangan yang diperoleh pada saat fair value sama dengan cost-nya, tidak terdapat adanya goodwill. PT Sawangan memiliki 10% saham PT Parung. Pada awal tahun 2017 terdapat informasi sebagai berikut. Ini investment in Sawangan 226 ya. Ini 226.154.000. Kemudian investment in PT Parung 70 juta, non controlling interest sebesar 33.846.000. Kemudian untuk total stockholders equity-nya Sawangan ya itu sebesar 200 juta ya. Untuk common stock ataupun saham biasa dan retail earnings ataupun laba ditahan sebesar 130 juta. Nah, kalau kita lihat di sini total investment dan non-controlling interest yaitu sebesar 226.154 ditambah dengan 33.846. Kemudian di sini juga akan sama ya hasilnya dengan underlying equity-nya ya dikurangi dengan mutual holdings. Jadi 200 juta ditambah dengan 130 juta dikurangi dengan 70 juta ya. Nah, selama tahun 2017 terdapat informasi separate income untuk PT Parung sebesar 60 juta, untuk PT Sawangan sebesar 40 juta, dividennya PT Parung sebesar 30 juta, ya ini termasuk 3 juta yang dibayarkan kepada PT Sawangan, dan PT Sawangan dividennya sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya dengan menggunakan metode konvensional kita masukkan untuk separate income ya. Di kolom Parung dan Sawangan 60 juta dan 40 juta. Selanjutnya kita alokasi ya untuk di Sawangan ya itu dialokasikan berarti dengan menggunakan perhitungan matematis ya.
Itu berarti kan yang kita eksekusi adalah PT Sawangan terlebih dahulu ya. Kita masukkan 0,9S di kolom Parung dan 0,1S di kolom NCI. Kemudian untuk selanjutnya untuk alokasi Parung ya, ini 0,9P di kolom Sawangan dan di controlling interest itu 0,9P ya. Selanjutnya kita membuat persamaan matematis ya. P sama dengan ya, jadi istilahnya lihat di kolom par ya, 60.000 ditambah dengan 0,9S. Sedangkan untuk yang S ini dari kolom Sawangan 40.000 ditambah dengan 0,1P. Kemudian CI share ya itu 0,9P ataupun di sini berarti total income ya yang dimiliki oleh controlling interest. Sedangkan untuk NCI share ataupun NCI expense ini sebesar 0,1S. Selanjutnya kita masukkan ya itu ke dalam persamaan matematis sehingga kita peroleh hasilnya adalah yang untuk P ya itu 105.495, kemudian yang S 50.550. Sedangkan untuk yang CI share 94.945 dan NCI share ataupun expense sebesar 5.055, maksudnya 5 juta ya 55.000. Nah, kemudian dari hasil tersebut ya, ini kita bisa cek berapa sih income from Sawangan yang dimiliki oleh PT Parung ya. Nah, kita masukkan 0,9S dikurangi dengan 0,1P. Kenapa demikian? Karena kan dari persamaan matematisnya diperoleh bahwa alokasi dari PT Sawangan ya untuk P itu adalah 0,9S. Nah, tetapi di sisi lain bahwa si PT Parung itu kan dia memberikan porsi 10%-nya itu kepada si S, sehingga kita buat persamaan seperti ini. Jadi total yang dihasilkan sebesar 34.945.000 ya. Oke, nah ini perhitungannya 90% Sun Income dan 10% Mutual Holding katanya ya. Oke. Selanjutnya kita buat jurnal. Ini berarti jurnal di pembukuannya si PT Parung ya. Cash pada investment in Sawangan sebesar 18 juta ya. Kemudian investment in PT Sawangan pada income from Sawangan sebesar 34.945.000 ya. Kemudian investment in PT Sawangan pada dividen ya sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasi ya, seperti ini. Kita eliminasi untuk income from Sawangan sebesar 34.945.000, dividen income 3 juta, kemudian dividen sebesar 18 juta, investment in Sawangan sebesar 19.945.000. Kemudian NCI expense sebesar 5.055.000, dividen 2 juta, kemudian NCI sebesar 3.055.000. Selanjutnya kita eliminasi untuk akun resiprokal stockholders equity punya PT Sawangan dan investment in Sawangan ya. Jadi kita masukkan di sini angka awal tahun common stock ya itu sebesar 200 juta. Rated earning 130 juta, kemudian investment in PT Sawangan ya. Investment in PT Sawangan itu sebesar berapa? Sebesar 296.154 ya kan? Kalau kita lihat di ini saldo akhir ya, saldo akhir investment in PT Sawangan itu sebesar 246.099.000. Tetapi yang kita masukkan di sini adalah angka awal tahun ya. Nah, kemudian NCI sebesar 33.846.000 dan ini yang membedakan dengan menggunakan metode treasury untuk jurnalnya ya. Di sini investment in PT Sawangan pada investment in
Parung ya sebesar 70 juta. Nah, kita bisa lihat hasilnya di dalam kertas kerja konsolidasi di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita bahas untuk anak perusahaan yang saling memiliki saham. Jadi masing-masing anak perusahaan ini saling memiliki saham. Jadi pendekatan yang bisa digunakan hanya konvensional karena pendekatan metode saham treasury itu tidak cocok ya. Tidak melibatkan di sini saham induk perusahaan ataupun nanti kita dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, contohnya PT Pamulang memiliki 80% saham PT Serpong yang diperoleh dengan nilai buku ditambah dengan 25 juta ya. Ini 25 juta. Oke. Kemudian PT Serpong memiliki 70% saham PT Tajur yang diperoleh dengan nilai buku ditambah dengan goodwill sebesar 10 juta. Oke, tadi yang 25 juta itu goodwill ya. PT Tajur memiliki 10% saham PT Serpong. Di awal tahun 2016, investment in Serpong ya, ini yang dimiliki oleh PT Pamulang, ya 80% itu sebesar 340 juta. Kemudian investment in Tajur yang dimiliki oleh PT Serpong ya 70% sebesar 133 juta rupiah. Kemudian investment in Serpong ya yang dimiliki oleh PT Tajur 10% sebesar 40 juta. NCI ini 102 juta. Informasi tambahan di tahun 2016 ada separate income ya untuk PT Pamulang, PT Serpong dan PT Tajur serta dividen ya baik untuk ketiga entitas tersebut. Selanjutnya kita masukkan untuk income allocation ya. Kita buat kolom untuk PT Pamulang, PT Serpong dan PT Tajur ya. Ini kita masukkan angka-angkanya. Kemudian kita alokasi terlebih dahulu mana yang kepemilikan sahamnya paling rendah, yaitu adalah PT Tajur ya. Ini PT Tajur alokasi ke PT Serpong sebesar 0,7 T ya kepada non controlling interest-nya itu sebesar 0,3 T. Kemudian untuk PT Serpong ya itu dialokasikan 80%-nya ke PT Pamulang, kemudian ke PT Tajur sebesar 0,1 S dan 10%-nya yaitu kepada NCI 0,1 S. Sedangkan untuk yang PT Pamulang ya, ini PT Pamulang tidak dimiliki oleh anak perusahaan. Kemudian kita buat persamaan matematisnya berdasarkan kolom ya. Ini P, S, dan T. Kita langsung masukkan aja. Untuk P sama dengan 112 ditambah dengan 0,8 S, yang S 51 ditambah dengan 0,7 dan T 40 ditambah dengan 0,1. CI-nya itu 100% yaitu 1 P dan NCI-nya 0,3 T ditambah dengan 0,1 S ya. Kemudian hitung ya. Ini kita peroleh berarti angkanya adalah T sama dengan 48 juta ya, ini 495.000. Sedangkan S 84 juta 946.000 dan P 179 juta 957.000. Jadi kalau kita lihat di sini CI share-nya ya itu total income yang memang dihasilkan untuk laporan keuangan konsolidasi sebesar 179.957.000, sedangkan NCI expense-nya ini berdasarkan perhitungan ya totalnya sebesar 23.043.000. Nah ini kita bisa cek hasilnya ya itu untuk consolidated income-nya ya itu consolidated income-nya sebesar ini kalau kita mau gabungkan antara yang controlling interest dan NCI expense sebesar 203 juta ya. Sedangkan untuk income from Serpong ya, ini yang dimiliki oleh Pamulang sebesar 67.957.000. Sedangkan untuk yang PT Serpong ya income from Tajur sebesar 33.946.000. Sedangkan PT Tajur ini kan karena kepemilikannya kurang dari 20% itu berdasarkan dividen income ya. Ini 0,1 S ya, itu sebesar 3 juta. Jadi kalau kita perhitungkan ya, ini untuk
perhitungan income. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, untuk income-nya si Pamulang ditambah dengan income from Serpong sebesar 179.957.000, sedangkan untuk yang PT Serpong ya ini separate income ditambah dengan income from Tajur sebesar totalnya 84.946.000. Nah, kita bisa lihat ya untuk kertas kerja laporan keuangan konsolidasinya ya seperti ini. Ya, berarti dari mulai laporan laba rugi, kemudian laporan return earnings dan neraca ataupun laporan posisi keuangan. Nah, demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.